Selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Saya mengajak mari kita memulai dengan mengucapkan terima kasih dulu kepada song ministry kita. Asik banget ya. Hari ini kita diiringi musik akustik ya, dan kita bisa memuji Tuhan dengan hati kita. Tapi juga saya mau ngajak kita berterima kasih kepada semua yang bertugas ya. Baik yang memastikan sound, ushering, kemudian juga dengan tim multimedia di atas juga. Saudara-saudari kita juga yang ada di sekolah minggu, membantu mengajar sekolah minggu ya, kita jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada mereka. Hari ini kita bisa ibadah, kita bisa fokus semua karena ada saudara-saudari kita juga yang memberikan hati mereka melayani, membantu sehingga kita bisa berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Sangat bersyukur melihat kondisi pandemi yang semakin memungkinkan untuk kita semua di sini kembali beraktivitas secara normal. Setuju? Ya, kita udah bisa mulai kembali kerja secara normal, bertatap muka, ya di sekolah-sekolah juga, bisa ketemu dengan teman-teman. Dan yang paling saya semangat adalah kita bisa kembali beribadah bersama-sama di Menara Kuningan secara offline, amin. Kita bisa berfellowship, kita bisa memuji Tuhan, berbeda ya dengan waktu kita masih online. Dan saya mau kita di sini semangat untuk itu juga, amin. Saya mau mengajak kita di sini, yuk. Sekali lagi nggak apa-apa, give high five lagi ke kanan kiri kita. Karena waktu online kita 2 tahun lebih nggak bisa lakukan itu, amin. Boleh saya minta slide saya? Oke. Muncul slide saya? Oke, thank you. Saya minta juga lampu ruangan diterangkan semuanya biar jelas kita bisa lihat satu sama lain di sini. Brothers sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita waktu online kita waktu mengalami pandemi kita semua berharap kita bisa berkumpul seperti ini lagi, betul tidak? Dan saya berharap kita semua di sini betul-betul bisa menghargai ya waktu kita bisa melakukan ini bersama-sama. Kenapa saya sengaja lakukan berkali-kali tadi, say hi, fellowship, karena ini yang kita nggak bisa lakukan waktu kita online ya. Online mau ngomong aja mesti gantian. Begitu ngomong rame-rame langsung kita udah nggak bisa dengar satu sama lain. Ya, tapi siapa yang semangat ikut ibadah online-nya pria ilahi wanita Allah. Itu semua bicara. Ya, dan melihat hati mereka, semangat mereka, saya hanya bisa memuji Tuhan. Nah, ini adalah ibadah pertama kita kembali sesudah kita bisa offline lagi ya, itu di awal Juni. Saya mau ajak kita di sini melihat sama-sama. Ini ibadah pertama kita, ini ibadah keduanya kita. Oke, dan doa saya kita bisa kembali lagi seperti ini sama-sama, amin. Dan kita udah tahu juga, kita mau memastikan juga menjaga hati kita semua di sini karena godaannya adalah kita dengan adanya online kita bisa menjadi nyaman, ya kita bisa pilih yang gampang dan kita lupa bahwa Tuhan mendesain kita juga di sini untuk bisa kasih semangat satu dengan yang lainnya waktu kita berkumpul bersama-sama berfellowship. Jadi ini adalah prosedur yang kita mau lakukan sekali lagi di Jemaat GKDI untuk kita bisa ibadah online. Ini hanya kita khususkan untuk saudara-saudara kita dengan kondisi yang tidak memungkinkan, contohnya sakit ataupun mungkin tugas di luar kota atau apa. Kita mau pastikan selebihnya kita bisa berkumpul bersama-sama seperti ini, amin. Jadi kita silakan daftarkan diri kalau kita mau ibadah online, kemudian dikirim linknya melalui WhatsApp ya, kalau di approve daripada pelayannya. Oke, so ini yang kita akan lakukan dan kita juga bersyukur selama kita pandemi kita bisa belajar menggunakan ibadah online. Itu juga sebuah blessing ya buat kita semua di sini. Karena hari ini memungkinkan sekali lagi saudara-saudara kita yang biasanya kalau lagi sakit atau kalau lagi bertugas di luar kota tidak bisa ibadah bersama kita, hari ini dengan online saudara-saudari kita ini pun tetap bisa beribadah bersama-sama dengan kita. Sekali lagi saya cuma mengajak kita, mari kita jaga hati kita. Jangan sampai kita online karena convenient ya atau mau cari gampangnya saja, tapi betul-betul karena kondisi yang kita sedang hadapi. So, sebelum kita masuk kepada firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi Engkau adalah sumber kekuatan kami dalam segala perkara kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih kami boleh mengenal Engkau, terima kasih kami boleh
menikmati Tuhan setiap berkat Engkau. Kami bisa menikmati kemurahan Engkau Tuhan. Bantu kami di sini Tuhan. Melihat bahwa ketika Engkau memberikan itu semua kepada kami, Engkau ingin kami bisa menjadi juga berkat bagi orang-orang sekeliling kami Tuhan. Biarlah Tuhan selama sebulan ini Tuhan kami bisa belajar. Betul-betul Tuhan artinya menjadi seorang penata layan. Seorang kepercayaan Engkau Tuhan, yang menggunakan setiap anugerah yang Kau berikan Tuhan, untuk memuliakan Engkau, untuk membangun saudara-saudari kami, untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau nggak pernah mendesain kami Tuhan, menjadi Kristen yang hanya fokus kepada diri kami Tuhan, tapi kami bisa menjadi terang dan garam daripada dunia Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah firman Engkau yang akan mengubahkan hati kami, dan Roh Engkau sendiri yang memimpin kami. Dan biarlah Tuhan setiap kami semua di sini bisa keluar dari tempat ini Tuhan, mengalami transformasi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, serta hamba-Mu yang akan berkhotbah. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebagai satu jemaat dan kembali belajar menjadi penata layan, steward ya yang baik di dalam Tuhan. Tema yang kita akan ambil itu akan diambil dari buku Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 sepanjang bulan ini. Dan ini bunyinya, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasehati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sangat jelas sini dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita masing-masing karunia yang berbeda-beda. Dan sebagai orang yang dipercayakan oleh Tuhan dengan karunia tersebut, kita harus bertanggung jawab menggunakan karunia tersebut dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita semua di sini. Setuju? Ya, jadi Tuhan kasih, Tuhan mau kita bertanggung jawab, Tuhan mau kita gunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang diberikan. Nah, pertanyaan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, bagaimana kita bisa punya sikap seperti itu? Bagaimana kita bisa gunakan apa yang menjadi pemberian Tuhan dengan bertanggung jawab? Bagaimana setiap kita semua di sini bisa berfungsi sebagai anggota daripada tubuh Kristus? Nah, ini yang kita akan pelajari sepanjang bulan ini. Saya berharap dan saya berdoa, setelah bulan ini tidak ada satupun kita di sini yang tidak tahu kita mau berfungsinya bagaimana. Tidak ada satupun kita di sini yang tidak terlibat di dalam membangun kerajaan Allah. Setiap kita semua di sini percaya bahwa kita ini sudah diberikan karunia oleh Tuhan untuk berfungsi di dalam tubuhnya Dia. Oleh karena itu saya mengajak mari kita mulai membaca dari Roma pasal yang ke-12. Di ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau kita di sini fokus kepada kata karena itu. Karena itu. Ini kata sambung yang sangat-sangat penting. Kadang-kadang kita baca Alkitab ya, kita perlu perhatikan kata sambung seperti ini. Karena ini berarti berhubungan dengan sesuatu yang ditulis sebelumnya. Ya, makanya dikatakan karena itu. Bahasa Inggrisnya adalah therefore. Ada alasan kenapa Paulus menasihati jemaat Roma untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup. Nah, ini yang kita mau cari tahu. Apa sih alasannya? Kenapa sih Paulus mau jemaat Roma mempersembahkan tubuh mereka atau hidup mereka sebagai persembahan yang hidup? Mari kita lihat secara garis besar apa yang Paulus tulis kepada jemaat Roma
dari pasal 1 sampai pasal 11 yang menyebabkan ya Paulus menasehati jemaat di Roma untuk menjadi persembahan yang hidup di pasal 12. Oke? So, kalau saya boleh kasih secara general, ya, secara garis besar buku Roma, ya, saya tahu nggak detailnya, tapi ini membantu saya secara pribadi untuk membaca buku Roma, ya. Ini mudah-mudahan bisa membantu kita semua juga di sini. Buku Roma adalah salah satu buku paling asik di Alkitab. Paling asik ya. Kalau kita betul baca buku Roma, saya percaya kita di sini akan bertumbuh di dalam iman kita akan bertumbuh di dalam rasa syukur kita akan betul-betul juga berubah di dalam cara kita menjalankan kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Kalau secara garis besarnya kurang lebih seperti ini. Pasal 1 sampai 3 dia bicara tentang bagaimana manusia membutuhkan yang namanya keselamatan. Kita ini udah kacau banget. Ya, hidup kita berantakan, tanpa keselamatan hidup kita akan berantakan. Pasal 4 sampai 8 dikatakan bagaimana keselamatan itu disediakan, diberikan oleh Tuhan. Ya, melalui kasih karunia daripada Tuhan. Pasal 9 sampai 11 menggunakan contoh daripada bangsa Israel. Paulus mengatakan bagaimana keselamatan itu bisa didapatkan. Nah, yang kemudian yang paling saya suka juga adalah pasal 12 sampai 16 di mana dikatakan bagaimana kita bisa menghargai keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ya, salvation appreciated. Ini gaya penulisan Paulus. Banyak sekali buku kita baca ya bagaimana bagian pertama daripada surat Paulus selalu isinya tentang doktrinal. Ya, kebetulan pasal 1 sampai pasal 11 ini doktrinal. Kemudian dia akan masuk ke area yang praktikal, ya, yaitu di pasal 12 sampai 16. Sama seperti di buku Kolose, sama seperti di buku Efesus, ya. Kalau buku Efesus 1 sampai 3 dia doktrinal, pasal 4 sampai 6-nya dia ngomong praktikal. Buku Kolose sama 1 sampai 2 doktrinal, pasal 3 4-nya dia ngomong tentang hal yang praktikal. Nah, kurang lebih pembagian Roma seperti itu secara garis besarnya. Nah, apa yang menarik? Sebelum pasal 12 ini yang Paulus katakan kepada jemaat di Roma. Bayangkan, kalian yang tadinya hancur, yang tadinya tidak layak mendapatkan apa-apa, dibenarkan, justified. Kemudian apa? Kamu yang tadinya tidak ada hubungan dengan Tuhan, jauh dari Tuhan, sekarang kamu diadopsi menjadi anak Tuhan. Bagaimana tadinya hidup kalian harus diatur oleh hukum Taurat. Tetapi sekarang bagaimana hidup kalian bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Paulus katakan bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa membantu di dalam kesulitan. Paulus menggambarkan juga tentang kemuliaan yang jemaat Roma atau sebagai seorang Kristen akan terima di kemudian harinya. Paulus juga tuliskan betapa dalamnya kasih Tuhan. Ya, tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan dari Roma, oke? Dan juga Tuhan bicara tentang kesetiaan Tuhan. Nah, ini adalah kurang lebih apa yang diterima, oke, oleh jemaat Roma, oke? Oke, ya, dihidup lagi, oke. So, berikutnya adalah apa yang terjadi setelah mereka mengerti itu. Dikatakan inilah cara mereka hidup. Kalau mereka mengerti, menghargai yang namanya keselamatan, akan terlihat di cara mereka hidup sebagai seorang penata layan. Seorang yang dipercayakan Tuhan. Dalam stewardship mereka bagaimana. Peranan mereka dalam jemaat bagaimana. Mereka mau menggunakan setiap karunia yang mereka dapat dari kemurahan Tuhan untuk membangun satu sama lain. Mereka bicarakan juga di pasal 12-16 tentang bagaimana kita bisa saling mengampuni, saling bisa melakukan, ketika ada yang jahat sama kita, kita bisa tetap berbuat baik kepada mereka. Kita bear each other burden, ya, kita mau menanggung satu sama lain. Bicara tentang hubungan yang kita punya satu dengan yang lainnya, fellowship, persekutuan yang kita punya. Bicara bagaimana kita sebagai warga negara yang baik. Ya, karena kita sudah diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Bagaimana kita harus juga saling menjaga sebagai saudara-saudari, discipleship.
Ya, kita saling menolong, saling membantu, saling menguatkan sebagai murid-muridnya Tuhan. Itu hal-hal praktikal yang terjadi di pasal 12 sampai pasal 16. Jadi saya mengajak kita di sini, selama bulan ini, yuk kita masuk ke buku Roma. Ya, kita pelajari, kita nikmati, kita betul-betul dapatkan hal yang luar biasa yang Tuhan tuliskan melalui buku Roma kepada kita semua di sini. Tidak heran ya, dari sini kita bisa lihat Paulus mengingatkan sekali lagi bahwa motivasi mereka harusnya adalah karena kemurahan Allah. Makanya dia bilang tadi, in view of God's mercy. Demi kemurahan Allah. Bukan karena alasan lain. Jadi kalau saya boleh simpulkan, ini. Hari ini kita tidak berkorban untuk mendapatkan keselamatan. Kita hari ini berkorban karena keselamatan yang sudah kita terima. Amin. We do not sacrifice to obtain salvation. We sacrifice because of salvation obtained. Jadi hari ini, brothers sisters, bagaimana kita hidup itu menggambarkan seberapa kita di sini mengerti tentang keselamatan, kemurahan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini kita bilang, oh, gue mesti lakukan ini untuk selamat, kita miss the point. Gue mesti melayani untuk selamat, we miss the point. Gue mesti datang gereja untuk selamat, we miss the point. Gue mesti memberi untuk selamat, we miss the point. Hari ini kita mau melakukan segala yang kita lakukan karena kita sudah mengerti Tuhan begitu murah hati kepada kita dan Tuhan sudah menyelamatkan kita semua di sini. Jadi kalau kita boleh coba lihat hidup kita, apakah hidup kita menggambarkan itu? Apakah hidup kita menunjukkan itu bahwa kita mengerti akan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita? Brothers and sisters, hanya orang yang bersyukur akan keselamatannya dan menghargai kemurahan Allah yang bisa mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami kesulitan untuk mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, kita hanya mau gunakan hidup kita untuk diri kita sendiri. Berarti kita tidak mengerti, berarti kita tidak memahami kemurahan dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Brothers and sisters, kita perlu mulai dengan yang namanya bersyukur terlebih dahulu. Kita hari ini gak bisa memberi, kita gak bisa menjadi orang yang menjadi penata layan yang baik kalau kita di sini tidak mengerti bersyukur. It has to start by being thankful. Apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, harusnya karena rasa syukur kita. Seberapa bersyukurnya pagi ini kita akan kasih karunia Tuhan. Seberapa bersyukurnya kita hari ini akan kemurahan Tuhan. Seberapa bersyukurnya kita hari ini akan pengampunan Tuhan. Seberapa bersyukurnya kita hari ini akan keselamatan yang kita sudah terima. Nggak heran hari ini jika akhirnya kita cuma menjalani kehidupan Kristen kita sebagai sebuah tradisi. Kita datang, kita jalankan, kita ibadah, kita kumpul. Tapi tidak terjadi yang namanya transformasi. Kalau kita betul-betul hari ini bersyukur akan kemurahan Tuhan, kita nggak lihat ini sebagai tradisi. Tradisi itu maksudnya sesuatu yang kita lakukan ya karena memang harusnya begitu. Tapi setiap kali kita datang harusnya apa? Kita mau berubah. Kenapa? Karena kita begitu bersyukur karena apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Hari ini kalau kita nggak mengerti, kita akan datang karena rutinitas. Kita lakukan karena rutinitas. Tapi tidak akan mengalami yang namanya pembaharuan. Hari ini kita hanya akan mencari apa yang kita suka. Pleasure. Makanya hari ini nggak heran ya orang kalau datang ibadah carinya adalah apa yang mereka rasakan. Kayaknya kurang nyaman ya. Rasanya kurang cocok ya.
rasanya kurang enak ya. Jadi kita hari ini melakukan sesuatu based on nyaman tidak nyamannya kita. Fokusnya adalah pleasure-nya kita. Kalau nyaman, kalau enak kita lakukan. Tapi kalau kita betul-betul bersyukur, kita nggak lakukan for our pleasure. Kita lakukan to please God. Kita mau menyenangkan Tuhan, itu fokus utamanya. Walaupun buat kita nggak nyaman. Walaupun buat kita nggak menyenangkan. Karena kita mau menyenangkan Tuhan, itu goalnya. Berapa banyak hari ini orang datang untuk self-satisfied. Kita harus merasakan puas. Gue kurang puas nih. Tadi nyanyiannya. Gue kurang puas nih ruangannya. Gue kurang puas nih pendetanya. Gue kurang puas nih orang kanan kiri guanya. Kadang-kadang kita datang untuk cari self-satisfaction. Lebih daripada kita di sini mau datang untuk apa yang saya bisa korbankan, berikan. Karena saya begitu bersyukur akan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Saya mau ajak kita di sini coba evaluasi sedikit kondisi kita. Amin. Supaya kita bisa lihat hari ini betul gak kita mengerti tentang keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Mengerti gak tentang kemurahan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kenapa kita mengalami kesulitan untuk memberi. Kesulitan untuk bisa melayani. Kesulitan untuk terlibat. Kesulitan untuk berfungsi. Mungkin kita tidak lagi bersyukur akan kemurahan Tuhan. Hari ini apa kita tipe orang yang hanya memberi secukupnya, seadanya, atau kita adalah orang yang memberikan yang terbaik? Kita bernyanyi secukupnya. Yang penting apa? Mulut saya mengap-mengap. Kebetulan pakai masker lagi. Ya, mengap-mengap enggak? Kita bernyanyi buat dilihat orang, dinilai kita lagi bernyanyi, atau kita bernyanyi karena itu ungkapan rasa syukur kita sama Tuhan. It's about giving our best. Itu tandanya kita ngerti kita bersyukur. Kalau kita hanya kasih seadanya hari ini, berarti kita belum mengerti artinya bersyukur. Rasa syukur kita, brothers sisters, akan membuat perbedaan antara tradition dan transformation. Rasa syukur kita akan membuat perbedaan antara ini rutinitas atau pembaharuan. Rasa syukur kita akan membedakan bahwa kita mau mencari kesenangan diri kita sendiri atau kita mau menyenangkan Tuhan. Rasa syukur kita akan membedakan bahwa kita cari kepuasan diri atau kita di sini datang untuk berkorban. Rasa syukur kita akan membedakan kita di sini hanya memberi seadanya atau memberi yang terbaik. Saya tahu kok. Kalau di karaoke kita nyanyinya lebih semangat. Kalau di karaoke men, kok bisa? Yang gak karaoke deh. Kadang-kadang di kamar mandi lebih semangat nyanyi ya. Itu harus baru ngomong nyanyi loh. Baru ngomong nyanyi saja, belum ngomong yang lain. Datang ibadah. Datang kantor kita nggak terlambat, datang ibadah terlambat. Datang ibadah, datang kantor, tapi kan rumah saya jauh bro, kantor kamu pun jauh. Kantor kamu jauh, matahari belum terbit, kamu udah bangun. Kok bisa? Ngerti maksud saya semua di sini? Brother sister, saya cuma mau ajak kita di sini untuk jujur, untuk bisa melihat. Untuk bisa betul-betul menilai diri kita sendiri. Apakah kita orang yang bersyukur atau tidak. Karena rasa syukur kita akan membuat perbedaan yang seperti ini. Makanya Paulus bilang, kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita mengerti yang ditulis 1-11. Kalau kita mau ingat kembali kemurahan Tuhan. Pasti bisa. Jadi hari ini kalau kita sulit untuk bisa memberikan yang terbaik, sulit untuk berkorban, sulit untuk melayani, sulit untuk terlibat, sulit untuk berfungsi. Saya mau mengajak selama sebulan ini, kita ingat lagi kemurahan Tuhan. Kita ingat lagi keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Itu akan membuat perbedaan. Amin.
Yang kedua, mari kita lanjut. Oh, ini Paulus, sorry. Paulus sendiri mengerti tentang hal ini. Ya, ini contohnya aja. Paulus, waktu dia mengerti yang namanya kasih karunia. Waktu dia bersyukur akan kasih karunia. Ini yang terjadi. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Hari ini, kalau kita sulit untuk mau melayani, sulit untuk berkorban, sulit memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sangat besar kemungkinannya kita lupa akan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Paulus apa yang membuat dia bisa bekerja begitu keras lebih daripada yang lain. Karena dia tahu kemurahan Allah yang dia sudah terima. Dia bisa bersyukur sehingga dia bisa memberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari, mari kita ambil waktu untuk bersyukur bulan ini. Yang kedua, Roma 12 ayat 3-5. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah ada anggota yang seorang terhadap yang lain. Bahasa Inggrisnya, di bahasa Indonesia dikatakan, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, kadang kalau kita bahasa ini kita agak, maksudnya memikirkan hal yang lebih tinggi daripada apa yang kita patut pikirkan. Apa itu maksudnya? Bahasa Inggrisnya cukup jelas, di versi NIV-nya dia bilang, do not think of yourself more highly than you ought. Jadi bukan pikirkan hal-hal yang lebih tinggi, tapi memikirkan diri kamu lebih tinggi dari sebagaimana seharusnya kamu pikirkan tentang diri kamu. Ya, jangan, dengan kata lain gini, jangan sombong, sesederhana itulah. Ya, kalau susah ngertinya, jangan sombong. Ya, sesimpel itu. Kita perlu rendah hati. Jangan kita di sini merasa diri kita lebih hebat dari yang lain, lebih bagus dari yang lain, lebih beda dari yang lain. Kita nggak butuh yang lain. Kenapa? Karena terus terang, kesombonganlah yang membuat kita nggak bisa dekat satu dengan yang lainnya. Bukan perbedaan. Saya udah katakan ini berkali-kali. Berkali-kali saya khotbahkan, kalau saya khotbah tentang hubungan, saya selalu katakan ini. Bukan perbedaan yang membuat kita nggak bisa dekat. Setuju gak? Tetapi kesombongan yang membuat kita nggak bisa dekat. Hari ini kita mau beda status secara sosial. Bisa nggak dekat? Bisa. Saya lihat Anda berada di sini, status sosial beda, tapi kok bisa dekat? Karena mau rendah hati. Bisa nggak kita dekat hari ini? Suku kita beda, bisa dekat nggak? Bisa banget. Bisa banget. Saya lihat ada berada segini, best friend dengan yang sukunya beda. Bagaimana dengan status ekonomi yang beda? Bisa nggak kita dekat? Bisa juga. Bagaimana dengan latar pendidikan yang berbeda? Satu S3, satu S-teler, bisa nggak? Bisa juga. Bisa. Masalahnya bukan perbedaannya, kesombongannya yang membuat kita nggak bisa dekat. Padahal Tuhan mau kita di sini berfungsi sebagai satu tubuh, walaupun kita berbeda-beda. Harusnya apa? Kita seperti yang dikatakan di sini. So in Christ, ya ayat kelima, though many form one body, and each member belong to all the others. Waktu saya baca ini saya bilang, this is so sweet. Ya enggak? Pernah dengar lagu Cinta dulu? I belong to you, you belong to me. Pernah dengar lagu itu? Nadanya aku lupa.
Namanya tone deaf. Suruh nyanyi. Hani ingat. Maka saya memilih puisi daripada nyanyi. Kalau puisi kan nggak perlu nada, cuman perlu I belong to you, gitu loh. You belong to me. Ya kan pernah dengar lagu ini? I belong to you. Kan itu lagu cinta, betul tidak? I belong to you, you belong to me. Kita ini saling memiliki. I punya you punya I. Betul nggak? Ini yang harusnya terjadi di dalam tubuh Kristus. Tetapi karena kita berpikir sorry ya, I do not belong to you. Kenapa? Karena you are different. Karena kamu beda. Gak bisa. Nah, itu yang membuat kita susah. Saya percaya hari ini hal yang kedua yang dapat membuat kita menggunakan semua karunia kita dengan bertanggung jawab. Jika kita di sini bisa melihat kita ini adalah satu tubuh. Kita satu keluarga. Kita saling memiliki, saling membutuhkan. Dan kita mau saling peduli satu dengan yang lainnya. Poin yang kedua, kita perlu thoughtful. Kita perlu peduli. Saya sangat bangga dengan jemaat. Saya ingat waktu kita mengalami masa Delta. Ya. Itu salah satu masa terberat saya sebagai seorang pelayan jemaat. Berat. Saya nggak tahu buat kita bagaimana. Saya ingat dalam 2 minggu ada 12 kedukaan. Berat. Tapi yang saya bersyukur, saya melihat jemaat bersatu. Memberikan yang terbaik untuk satu dengan yang lainnya. Saya ingat di grup kecil kita nyari obat sampai Pulau Kalimantan. Hanya cari obat. Saya nggak tahu gimana cara linknya bisa dapat obat di sana. Hanya untuk bisa kasih ke brother sister yang membutuhkan. Saya tahu ada yang mengantri oksigen. Saya tahu ada yang mengantar jemput, meresikokan kesehatannya sendiri. Saya lihat brother sister tetap pergi ke rorotan, memakamkan brother sister kita yang kita kasihi. Tapi saya melihat bagaimana setiap orang bisa memberikan yang terbaik. Berkorban baik secara materi, secara emosi, keterlibatan. Kenapa? Karena di saat itulah kita bisa lihat kita sama-sama berfungsi sebagai satu keluarga. Kita bisa peduli. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kita bisa. Kita bisa di sini melayani satu sama lain. Kita bisa di sini kita memberikan terbaik satu sama lain. Bisa kita di sini mengasihi satu dengan yang lainnya. Tapi kita perlu melihat bahwa kita ini satu keluarga. Kalau kita nggak melihat kita satu sama lain di sini keluarga, kita jadi cuek. Kita jadi nggak peduli. Kita nggak jadi memberi satu dengan yang lainnya. Saya mau tanya, bisa nggak kita lihat saudara-saudari kita, kanan kiri kita, depan belakang kita hari ini kita bilang, you're my brother and you're my sister. I belong to you, you belong to me. Bisa nggak? Kalau itu terjadi, saya garansi kita semua di sini akan terlibat. Kita semua di sini akan memberi. 1 Korintus pasal 12, 14 katakan ini. Sama, Paulus juga bicara hal yang sama kepada jemaat di Korintus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh?
Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, kan ngeri. Di manakah pendengaran? Andai kata tubuh seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi brother sister, memang dari awal Tuhan sudah ciptakan kita beda. Tapi Tuhan juga bilang apa? I belong to you, you belong to me. Harusnya seperti itu, walaupun beda. Jangan kita lihat sini, karena gua beda, jadi gua nggak menjadi bagian. Gua nggak merasa belong di sini. Kalau kita merasa nggak belong di sini, coba pertama-tama cek yang namanya kesombongan dulu. Kalau itu bisa diperbaiki, biasanya kita ngerti kok. Kita jadi belong to each other. Akhirnya kata mata merasa yang lain kok kayak telinga ya, gue beda sendiri. No, it's okay. Kamu diciptakan beda. Ada maksudnya. Ada maksudnya. Dan kita harus hargai perbedaan itu. Ayat 19 dikatakan, andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Brothers sisters, walaupun kita beda, kita butuh satu sama lain. Amin. Butuh satu sama lain. Saya butuh kalian. Saya butuh kalian. Saya bersyukur punya kalian. Kalau hari ini saya bisa setia, saya bisa menikmati kehidupan saya menjadi seorang murid Yesus, saya bisa bertumbuh. Itu karena kalian semua. Kalian gak mengerti betapa pentingnya ketika kalian bisa say hi satu sama lain. Atau say hi kepada saya bahkan pagi hari. Datang ketemu kalian, kalian kasih saya hug. Kasih saya hi bro. Itu membuat saya merasa dikasihi. Melihat om, tante di sini yang jauh lebih dewasa dari saya. Yang jauh lebih pengalaman dari saya. Tetapi bisa mau menendangkan hati. Mau belajar dari saya. Itu membuat saya semakin bertumbuh. Dan saya bahkan bisa belajar banyak dari kalian. Kita butuh satu sama lain. Kita gak cuma belong to each other. Tapi we need each other. Amin. Kita butuh satu sama lain. Ayat 22, dia lanjut. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampak yang paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandang kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota yang kita tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena kita beda lah, kita bisa saling memperhatikan. Itu enaknya. Hari ini kalau kita beda, kita harus bersyukur kita beda. Satu hal yang membuat saya bangga dengan keluarga rohani di sini adalah perbedaan kita. Dari Sabang sampai Merauke. Nggak gampang loh nyatuin orang dari Sabang sampai Merauke. Dari yang status ekonominya tinggi, status ekonomi rendah. Nggak gampang loh. Tapi kalau saya di sini, saya merasa kita satu keluarga. Itu yang bisa terjadi. Kalau kita di sini saling memperhatikan. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan itu ya. Tadi, oke. Di ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi ini yang kita ikut rasakan. Satu menderita, kita ikut menderita. Satu dihormati, kita ikut bersuka cita. Kenapa? Kita satu tubuh Kristus. Itu baru benar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena semua ada tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Itu yang tadi saya bilang. Kita ini belong to one another. Ya, kita ini milik satu dengan yang lainnya. Dikatakan oleh Audre Lorde, dia bilang bukan perbedaan kita yang memecahkan kita,
Tapi ketidakmampuan kita untuk mengenali, menerima, dan merayakan perbedaan tersebut. Setuju? Hari ini kita harusnya semangat. Kita berbeda. Hari ini kita harusnya rayakan perbedaan itu. Karena perbedaan itu yang akan membantu kita menjadi lebih baik. Ketika kita mau rendah hati, sadarkan keterbatasan kita, sadarkan kebutuhan kita, sadar kita ini diberikan karunia berbeda-beda, dan bagaimana perbedaan kita dapat membantu dan melengkapi yang lain. Kita akan saling peduli dan memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ketika kita punya rasa peduli itu, kita baru mampu menggunakan apa yang Tuhan karuniakan dengan bertanggung jawab. Hari ini kalau kita nggak peduli, kita nggak gunakan karunia kita. Tapi kalau kita mulai peduli, kita akan keluarkan setiap karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Yang terakhir, ayat 6-8. Ini ayat yang kita pakai ya menjadi tema kita. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hari ini, brothers and sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi, seperti yang dikatakan bahwa kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Tapi saya mau ingatkan satu hal di sini. Ada perbedaan yang besar antara karunia yang kita dapat dengan kedewasaan rohani kita. Jadi maksudnya hari ini kita boleh punya karunia daripada Tuhan, tapi belum tentu kita ini dewasa secara rohani. Jelas ya, ada orang yang dikaruniakan untuk memimpin, tapi karena dia nggak dewasa secara rohani, ya, dia tidak melakukan kepemimpinan itu dengan baik. Hari ini bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi bagaimana kita menggunakan apa yang kita punya. Semakin dewasa kita, semakin kita bisa menggunakannya dengan tepat. Ada orang hari ini punya banyak, tetapi dia tidak dewasa. Sehingga dia tidak menggunakannya dengan bertanggung jawab. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa punya sikap yang dewasa. Pertama, kita perlu sadar bahwa segala sesuatunya adalah pemberian dari Tuhan. Kata karunia atau karunia yang dikatakan di Roma pasal 12 ini disebutnya karismata. Ya, bahasa Yunaninya. Artinya apa? Gift of the Spirit. Artinya apa? Hadiah. Pemberian daripada roh Tuhan. Jadi apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita mampu lakukan itu adalah pemberian dari Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik. Itu betul-betul karena kemurahan Tuhan, Tuhan berikan buat kita. Nah, harus apa? Kalau kita tahu ini adalah pemberian Tuhan, ya kita harus gunakan sesuai dengan tujuan daripada sang pemberinya. Jangan kita simpan-simpan. Jangan kita gunakan untuk tujuan yang salah. Caranya gimana? Ya kita perlu jujur dengan apa yang kita miliki. Apa yang kita terima. Dan kita juga perlu jujur di dalam kita menggunakannya. Minggu lalu kita belajar dari saudara kita Charles tentang Matius 25. Bagaimana ada 3 hamba yang diberikan talenta yang berbeda-beda. Betul tidak? Ya. Ada yang kasih 5, ada yang kasih 2, ada yang kasih 1. Tapi ada yang bisa mengembangkannya. Tapi ada yang tidak mengembangkannya. Kenapa? Karena dia simpen. Dia tidak pakai dan dia tidak kembangkan. Hari ini pertanyaannya, kita tahu nggak? Kita bisa lihat nggak bahwa apa yang kita punya hari ini adalah pemberian daripada Tuhan. Kalau kita hari ini bisa memimpin, itu karena Tuhan. Kalau hari ini kita bisa punya kelebihan, kita bisa memberi, membagi-bagi kepada orang, itu karena Tuhan. Hari ini kalau kita bisa mengajar, itu karena Tuhan. Hari ini kalau kita bisa menasehati, itu karena Tuhan juga.
Bisa nggak hari ini kita jujur dengan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita? Hal yang ketiga, untuk kita di sini bisa memberi, melayani, kita perlu jujur. Kita perlu truthful tentang apa yang Tuhan berikan buat kita. Apakah kita sudah menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Hari ini terus terang sedih aja loh, brother sisters, Bapak Ibu yang saya kasihi. Kalau ada kita di sini yang di luar, kita bisa memimpin dengan luar biasa. Grup kita besar, grup kita maju. Tapi untuk jemaat, kita tidak rajin untuk memimpin. Lucu ya, di luar kita CEO. Di dalam, jangan gue deh. Saya berharap kalau di luar kita memang memimpin, kamu datang dan bilang, bro, saya di luar punya tanggung jawab segini besar. Saya dalam kerajaan Tuhan, saya mau bisa memberikan. Saya percaya itu kemampuan itu datang dari Tuhan. Di dalam kerajaan Tuhan, saya juga mau memberikan yang sama. Jangan malah dalam kerajaan Tuhan, oh saya nggak bisa memimpin. Sedih hari ini melihat orang yang sebenarnya diberikan kemampuan untuk memberikan nasihat yang baik. Tetapi memilih untuk diam. Padahal nasihat kamu bisa membantu. Hanya karena mungkin kita nggak suka konflik. Karena kita nggak nyaman. Kita akhirnya nggak memberikan nasihat. Kita lihat, kita tahu nasihat apa yang dibutuhkan orang itu. Tapi karena kita nggak mau menyakiti orang itu, kita nggak memberikan nasihat kepada orang tersebut. Berarti kita nggak jujur. Sedih melihat hari ini orang yang bisa mengajar, tapi pilih untuk nyaman. Udahlah, orang lain aja. Saya nggak ada waktu. Sedih melihat kita yang diberkati banyak. Tapi kita pakai untuk diri kita sendiri. Lebih banyak. Padahal Tuhan kasih kita banyak supaya kita di sini bisa membantu orang-orang sekeliling kita. Tapi karena kita nggak jujur, oh gue juga susah. Tapi tiap bulan ganti handphone. Oh gue susah. Tapi tiap 3 bulan liburannya nggak tahu kemana. Oh gue susah tapi 52 hari Minggu bajunya nggak pernah sama. Kita perlu jujur di sini. Kalau kita nggak jujur ya kita susah untuk bisa memberi. Kita mau melayani tapi kalau ada keuntungan buat diri kita, kita baru melayani. Itu bukan yang ditulis Alkitab. Tahu nggak kita kemampuan kita melayani, kemampuan kita mengajar, kemampuan kita memimpin. Kalau kita diberkati banyak untuk kita bisa berbagi kepada orang. Kemampuan kita, semua itu datang karena Tuhan. Makanya disebutnya karismata. Gift of the Spirit. Kita boleh punya banyak hari ini. Bukan berarti kita dewasa. Karena kita merasa kita bisa memimpin, kita bisa mengajar, kita merasa kita dewasa rohani. Enggak. Pertanyaannya adalah, kamu gunakan enggak? Karena kalau enggak, kita enggak dewasa secara rohani. It's not about how much we have, it's about how we use what we have. Bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, kita boleh punya begitu banyak karunia daripada Tuhan. Bisa ngajar, bisa mimpin, bisa menasehati, bisa berbagi. Tapi kalau kita nggak gunakan, gak ada gunanya. Ini yang Paulus katakan. Yo, kalau kamu ngajar, lakukan dengan rajin. Kalau kamu nasihati, berikan yang terbaik. Kalau kamu bisa membagi-bagi, berikan yang terbaik. Itu attitude-nya. Hari ini saya mau tanya, bisa nggak Tuhan katakan,
Bahwa kita seseorang yang jujur dalam menggunakan apa yang Tuhan berikan buat kita. Brothers sisters, 1 bulan ini kita akan belajar. Bagaimana kita bisa betul-betul menggunakan ya apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tanggal 6 November, kita akan ada yang namanya Church Orientation Day. Kita akan jelaskan kepada jemaat ya tentang apa saja yang kalian bisa lakukan. Bagian apa saja kalian bisa terlibat. Dan saya berharap kita semua di sini akan, oke, saya mau terlibat di sana. Saya mau membantu di sana. Saya berdoa tidak ada satu orang pun dalam jemaat, dalam keluarga ini yang bilang, lu aja deh, jangan. Saya berharap hari itu semua bilang, saya aja. Bukan lu aja. Saya berharap untuk membantu di sekolah minggu. Untuk anak-anak kita juga, betul tidak? Itu tim sekolah minggu gak perlu tiap bulan nanya, siapa yang mau volunteer? Saya berharap untuk volunteer itu orang mesti ngantri. Oh bro, giliran kamu tahun depan. Penuh nih yang mau bantuin. Saya berharap di area semua. Nggak usah kita cari lagi siapa yang mau bantu. Kita harus gilir kalian. Karena begitu banyak yang mau membantu dan mau terlibat. Saya berdoa. Sebulan ini betul-betul kita punya keyakinan yang dalam dan benar dalam hal ini. Saya mengajak hari ini untuk kita semua di sini. Mari kita bersyukur akan semua karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Itu kemurahan Tuhan. Dari keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, itu kemurahan Tuhan. Waktu kita bersyukur, kita bisa melayani. Mari kita di sini menjadi saudara-saudari yang peduli satu dengan yang lainnya. Itu membuat kita di sini akan mau memberikan yang terbaik. Dan terakhir saya mengajak, mari kita semua di sini jujur. Kita gunakan semua yang Tuhan sudah percayakan buat kita untuk membangun kerajaannya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi atas kehidupan yang luar biasa yang kami boleh punya di dalam Engkau. Kadang-kadang Tuhan kami lupa bersyukur Tuhan. Kami lupa melihat Tuhan. Bahwa sebenarnya begitu banyak hal yang Kau sudah sediakan dalam kehidupan kami. Bantu kami hari ini Tuhan melihat kemurahan Engkau sekali lagi Tuhan. Sehingga kami Tuhan bisa punya hati yang bersyukur. Bantu kami di sini Tuhan untuk bisa menjadi saudara-saudari yang mau peduli Tuhan satu dengan yang lainnya. Mengasihi Tuhan satu dengan yang lainnya. Dan bantu kami Tuhan hari ini menjadi saudara-saudari Tuhan di sini yang mau jujur dengan apa yang sudah Engkau berikan buat kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya dengan sikap demikian kami bisa menjadi penata layan. Kami bisa menjadi steward. Kami bisa menjadi anak-anak Engkau Tuhan yang dipercayakan dengan kasih karunia yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, bantu kami bertumbuh terutama sepanjang bulan ini Tuhan. Dan betul-betul membuat Engkau bangga. Karena kami bisa menjadi bagian daripada tubuh Engkau yang berfungsi dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.